jumpa lagi di sini di kosannya Zulaika. Bersama Mamika di sini. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa tetap stay tune bersama Mamika di konten berikut yang bertemakan adalah pentingnya CCTV 2. Oke para sobat, jangan lupa di komen, di like dan di subscribe ya. Karena Mamika tahu kalian itu pelit banget ngasih subscribe dan like-nya ya, padahal yang nonton sampai 5K tapi yang ngasih like dan komen dikit banget. Oke para sobat, jangan lupa ya biar Mamika tetap semangat bikin konten. So topik kali ini adalah pentingnya CCTV yang kedua. Ini adalah CCTV yang ada di tempat usaha ya, misalnya di toko, di ruko, di kos gitu ya, dan bisa dilihat di situ ya. Mamika kan di kosan Zulaika itu ada CCTV 1, CCTV 2, dan di balik AC itu ya, di balik AC itu. Nah itu jadi jenisnya itu ada yang bisa muter, ya para sobat. Yang ini yang bisa muter dan ini yang nggak bisa muter, ini cuma satu arah, ini satu arah ke situ, ini satu arah ke pintu situ. Nah itu guys, oke, kalian sudah bisa lihat jenisnya kan, ada yang menghadap ke situ, ke pintu dan bisa yang muter-muter. Oke, kalian bisa lihat di lantai 2 juga. Oke. Jumpa lagi bersama Mamika di lantai 2 kos-kosannya Gria Zulaika. Nah ini adalah tempat usahanya Mamika ya. Tadi kan di rumah di topik konten pentingnya CCTV 1. Sekarang di konten ini pentingnya CCTV 2 ya, di tempat usaha. Ya seperti yang udah Mamika sampaikan sebelumnya pada monolog sebelumnya ya, betapa pentingnya CCTV tidak perlu kita ragukan lagi. Tetapi orang-orang zaman sekarang juga suka udah paham lah cara mengakal-akali CCTV juga, mereka udah paham gitu. Tapi tetap kita waspada ya guys ya. Dan tempat usaha itu kayak toko, ruko, kos-kosan, nah itu perlu dilengkapi oleh CCTV juga ya. Di bawah tadi udah, di atas juga ternyata ada ya, di atas juga ada. Dan di situ ada kabel CCTV juga untuk ke arah luar, ke arah jalan gitu. Tapi kalian nggak bisa lihat, tapi itu ada colokannya itu. Nah para sobat, tentu Mamika memasang CCTV itu sekali lagi ini tempat usaha ya, kos-kosan ini bukan tanpa alasan ya. Pasti ada suatu alasan, suatu peristiwa event yang mengiringi terjadinya pemasangan itu gitu ya. Jadi ini kan kos-kosan Mamika sebagai pemilik kos tidak di rumahnya ini. Ya kan rumahnya di sana. Jadi ini kosan itu nggak ada ibu kosnya. Nah, jadi suatu hari pada waktu corona ya, 3 tahun yang lalu itu kan corona melanda mulai dari Maret 2020, 2021, 2022, sampai sekarang 2023. Nah, jadi 3 tahun yang lalu musim-musim corona itu, ini kan kos-kosan area-area sini ya, kan ini Margonda depan sana itu kan sepi. Jadi ada anak kos ini yang kayaknya itu motifnya ya, ini menurut analisisnya Mamika, dia terinspirasi dari suatu kasus di TV guys. Jadi di TV itu, jadi kan ada suatu rumah itu persis kondisinya seperti kos-kosannya Mamika. Jadi yang punya rumahnya itu nggak ada. Jadi yang punya rumahnya ini saking dia banyaknya punya rumah ya, dia punya rumah 1, rumah 2, rumah 3. Jadi rumahnya itu dia tinggal di rumah yang ini. Nah, rumah yang satunya lagi itu dia sewakan ke orang. Jadi ada anak kos yang tinggal di situ. Jadi karena dia yang jarang ngelihat ke situ, kan yang kasusnya di TV itu yang sewa rumah itu, akhirnya kan semua alat rumahnya, keramik, kusen-kusennya dibawa pergi kan, dipretelin satu-satu dibawa. Nah itu kan kasus itu booming guys di TV dulu. Yang kasus itu yang rumah sewa yang dipretelin, rumah mewah yang dipretelin nama penyewanya, itu booming kan kasus itu dulu. Nah jadi dia tuh terinspirasi. Dan karena Mamika tuh jarang ke kosan ini ya, kan yang ke kosan ini paling Paleman, tukang sampah 2 hari sekali datang, dia pegang kunci. Terus sama Bu Aan atau Bu Aan yang bebenah kos, pegang kunci, datang setiap hari Senin sampai Jumat ya kan, dari pagi sampai siang jam 2, dia balik hari juga, rumahnya di Citayam situ. Nah jadi si anak kos ini karena setelah orang berdua ini ya, Pak Leman sama Bu Aan ini selesai kerja, dia merasa wah, dia terinspirasi sama kisah yang di TV
yang rumah kosong itu, yang ada pemiliknya itu dipretelin isinya, perabotnya dijual, apa keramiknya dijual, kursi pintu dijual. Itu inspirasi dia. Karena waktu itu memang kos-kosan sepi ya, aneh ada dia. Anak-anak kos itu pada belajar online, sama pada pulang kampung. Nah, jadi dia ini ya, Mami Ika tuh jam 10 ke sini, ke atas ini guys, ke atas ini kan ada CCTV nih guys. Ke atas, tadinya guys di sini tuh tadinya di sini tuh ada kursi jati di sini meja jati, di situ kursi jati. Itu Mami Ika baru datang, kaget kan, loh, kursiku mana? Gitu kan? Akhirnya loh, aku nyari sampai kamar mandi loh guys, dari kamar mandi, terus setiap pojok-pojok di lantai 1 kita cariin, kursi kok bisa hilang gitu kan. Gimana cara orangnya masuk ya, ini kan sekeliling kayak gini tingginya, gimana kok bisa hilang perabot ya gitu kan. Langsung aku ketok pintunya, ini si anak kos kan, kamu lihat kursi yang di atas nggak, kursi jatiku sama meja jati yang di atas gitu kan. Enggak gitu. Loh, ya enggak gimana, terus cara turun gimana, orang itu tangganya melingkar itu, coba tuh lihat guys, itu tangganya melingkar kayak gitu guys. Perabot ini naik ke atas sini dulu nggak lewat tangga itu, teman-teman. Perabot saya itu ke atas sini naiknya itu sebelum ada dinding ini digerek pakai mesin gerek. Ini perabot sini nih yang jati-jati digerek pakai mesin gerek, ya kan. Dia nggak ngaku guys, bahwa perabot udah dihilang tuh, dia nggak ngaku. Nah, kalau mikir siapa lagi gitu loh, katanya itu gini, ya mungkin anak kos ibu yang dulu kali bu, katanya gitu. Anak kos dulu gimana, kan kuncinya udah nggak ada sama mereka, dia duplikatin kunci kali gitu, dia nuduh orang lain. Itu guys, itu ciri-ciri pelaku, suka nunjuk orang lain. Kok aku aja yang ditanya lah sama yang lain juga gitu kan. Nah, Mami tuh sampai pusing, tapi untung waktu itu belum ada CCTV yang putar 360 itu kan, belum ada. Baru ada CCTV yang dua, yang nembak ke pintu sebelah situ sama nembak ke pintu yang masuk. Mami Ika cekin satu-satu ya guys ya, ternyata guys perabot Mami Ika itu ya yang ini dibawa pergi sama dia. Bayangkan guys, itu perabot jati diangkat sama dia, ini cewek, ini ada CCTV guys, diangkat sampai turun ke tangga situ. Ini kisah nyata guys, kisah nyata tindak pidana kriminal ya. Dia angkat perabot jati turun lewat tangga, dia bawa pakai gokar, dia jual ke barang mall rongsok di Depok situ, di CCTV nampak dia menjual mau itu kan. Aku langsung lapor Pak RT langsung panggil Babin Kamtipmas, ya kan, dipanggil dia nggak ngaku guys, bukan saya kok, saya mau ganti tapi bukan saya gitu. Nah kayak gitulah namanya pelaku kejahatan, dia mau mengganti tapi bukan saya pelakunya katanya kan, nggak mau. Dan dia memang ini ya, takut sama Allah ya. Babin Kamtipmas itu bilang, ambil wudhu sekarang kamu sumpah Al-Quran. Takut dia guys, takut dia. Ada juga lah yang sedikit takut kepada Allah ini. Kalau kamu sumpah Al-Quran, kamu nggak ngaku juga, kita akan bawa kamu ke Polsek Depok katanya kan, karena kita ada CCTV gitu katanya kan. Akhirnya dia ngaku guys ya, di depan Pak RT, di depan Babin Kamtipmas. Akhirnya dia ngaku dan dia ganti itu harga kursi 4.500.000 sama kursi 2 meja 1. Nah itulah guys, suatu kejahatan terungkap berkat adanya CCTV gitu kan ya. Kalau ada CCTV, lihat itu ada CCTV pun dia nggak ngaku loh, demi Allah Pak bukan saya, demi Allah Pak bukan saya katanya. Padahal jelas CCTV itu adalah dia. Nah itulah pentingnya CCTV di tempat usaha, di ruko, di toko, di kantin, di kafe, di kos-kosan ya. Itulah sedikit ceritanya Mami Ika ya. Bagaimana keberhasilannya Babin Kamtipmas sama Pak RT waktu itu menangani ya. Tapi ya itulah, ada juga orang pelaku kejahatan, dia melihat di sini nggak ada CCTV, kita bebas melakukan kejahatan. Kita jangan takut guys, tetap laporkan kepada polisi. Mungkin bisa sidik jarinya di ini ya, ada teknologi sidik jari. Dan kalau angka kerugian kita itu di atas 2.500.000 itu sudah termasuk pidana berat. Jadi 2.500.000 itu masih pidana ringan ya. Itu harus kalian laporkan kepada polisi. Jangan takut guys,
Ya jangan sampai terjadi terulang seperti yang Mami Ika alamin gitu ya. Kita kan nggak pernah berurusan dengan kepolisian ya, nggak pernah berurusan dengan kejaksaan ya. Nah, tapi jadi itulah, jika kerugian yang kita alami itu besar ya, ada pula orang yang beranggapan itu apa sih kita mengejar barang yang hilang. Bukan masalah itu juga sih, tapi ini masalah kejahatan ya. Kita juga nggak bisa membiarkan pelaku kejahatan itu bebas, karena dia akan mencari korban, mencari korban, mencari korban. Dan itu adalah penyakit guys. Orang yang berbuat itu di kosannya Mami Ika ini, di kos-kosan yang sebelumnya pun mereka sudah berbuat seperti itu. Mami Ika stres, tanya sama dia, kamu di kosan mana dulu? Oh, Gria Ananda. Mami Ika pergi ke kosan Gria Ananda. Oh, ternyata di Gria Ananda itu juga sama. Itu juga, itu adalah penyakit. Ya, dulu kan yang di rumah, karena di kosan ini dia sudah berbuat seperti itu, kita pindahkan ke, kita maafkan, dia pindah ke rumah, dia masih berbuat lagi. Nah, itu juga benar. Jangan memaafkan satu kejahatan yang kecil ya guys ya. Yang kayak Ria Ricis itu, ya kan, ART-nya mencuri makanan di lemari di kulkas langsung diberhentiin. Karena kalau kita maafkan, dia akan melakukan yang lebih besar lagi guys. Tindak pidana kejahatan yang lebih besar lagi. Maksudnya kita udah melihat ini tindak tanduk yang tidak baik dari orang ini langsung. Soalnya Mami Ika dulu yang sama kejadian yang ada di rumah ya, saudaranya, kakaknya bilang gini, kalau terjadi apa-apa, terima kasih ya kamu udah percayain adik saya kerja di kamu. Kalau terjadi apa-apa nanti lapor saya katanya. Itu berarti orang ini udah nggak baik guys. Itu kakaknya bicara begitu. Buktinya terjadi apa-apa, kakaknya mana? Nomor HP diblok sama kakaknya. Keluarganya nggak bertanggung jawab. Giliran. Terus adiknya juga kalau dia minjem duit jangan mau ya katanya gitu. Nomor HP diblok. Gitu. Pihak keluarganya lebih percaya dia karena dia pengen juga kan barang curian tersebut. Nah, jadi itu ya guys ya, kejahatan itu banyak sekali ya, bahkan di tempat usaha, di rumah kita sendiri yang kita sangka aman. Jadi Mami Ika tetap memproteksi sekarang rumah kos ini, rumah dengan CCTV ya. Dan kalau bisa kalian juga mulai berteman dengan orang-orang yang kayak berkecimpungan di bidang hukum gitu ya. Nah, Mami Ika baru sekarang tahu ya pentingnya kita memahami hukum gitu ya. Mungkin kalian punya teman orang pengacara, punya teman polisi yang di polsek apa di polres. Nah, bertemanlah dengan orang-orang yang paham hukum gitu. Jadi kita ini juga kita nggak mau terlibat dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika itu datang kita ada yang mau bantuin gitu ya. Oke para sobat, itu aja dari Mami Ika. Tetap semangat dan tetap stay tune. Jangan lupa di like, di komen. Assalamualaikum, dah.